Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Asfiani ya. Bang Andi, kalau banyak daya muncul waktu DN dan bermacam-macam, nggak bisa diam terus gimana ya Bang Andi? Apa semuanya harus kita ikuti walau pada akhirnya hilanglah semua sebutan? Itu masih di wilayah zahir atau jasad atau sudah masuk di jiwa Bang? Mengingat daya-daya itu rasanya indah sekali, semacam tarian-tarian sufi gitu Bang. Apa harus diikuti atau tidak Bang? Makin aneh-aneh aja Bang dayanya, yang sebelumnya tidak ada gerakan-gerakan seperti itu. Jadi begini, dalam berzikir nafas itu kita harus pahami tekniknya ya. Zikir nafas adalah metode untuk mengetahui kesadaran jiwa. Tekniknya bagaimana? Ya kita harus mati dari wilayah kesadaran jasad. Bukan berarti mati kayak benar-benar mati bunuh diri, enggak lah. Maknanya adalah transnya kesadaran, perpindahan kesadaran dari kesadaran jasad masuk pada kesadaran jiwa. Lantas bagaimana Bang kalau seandainya ketika saya berzikir nafas kok dayanya membuat seluruh anggota tubuh saya bergerak ya, tangan bergerak, kepala bergerak, bisa menari gitu ya kan? Itu harus diikuti atau tidak? Ya nggak boleh diikuti. Karena apa? Kita ingin masuk kepada jiwa. Makanya teman-teman jangan sampai sadar daya ya. Harus sadar Allah, bukan sadar daya. Seperti apa tuh Bang orang yang sadar daya? Ya sama seperti orang nonton dangdut. Kalau orang nonton dangdut, dia sadar musiknya. Ketika hanyut kepada musik yang asik itu ya bergoyang, dia nggak tentu arah. Ya kan? Ada nggak di situ kesadarannya kepada Allah? Nggak ada. Sama juga orang yang berzikir terlalu asik dengan daya dalam zikir, dia akan putus dari kesadarannya kepada Allah. Dia akan sampai pada sadar daya saja. Ya. Jadi mari kita lihat ini video-video yang unik ya. Disimak aja dulu. Nanti kita komentar. Hey,
Bagaimana? Udah dilihat videonya? Apa tanggapan teman-teman? Itu salah atau enggak bang? Itu benar atau enggak bang? Ya macam-macam. Ibarat kata berbagai macam metode dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita naik kereta api, orang naik bus, ya kan? Kita naik kapal, orang naik pesawat, kan alatnya yang beda-beda, kendaraannya yang beda-beda. Begitu juga metode zikir juga beda-beda. Ada yang sir, ada yang zahar ya. Kalau kita zikir nafas, zikir sir, cukup di dalam hati tanpa disebut di lisan. Nah, bagi orang-orang yang berzikir zahar, di situ dampaknya, efeknya ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya aja dulu. Positifnya adalah mungkin banyak orang yang nggak paham kesadaran, nggak ada rasa sambung kepada Allah. Tapi dengan dia menzaharkan, mengeraskan suara ketika berzikir, di situ timbul ruh atau daya, ada rasa sambung. Ya. Tapi ada efek sampingnya juga. Efek sampingnya kalau kita terjebak dengan daya, ya seperti itu tadi. Zikir kita nggak terkontrol ya. Hanyut kepada rasa. Makanya nggak boleh hanyut pada rasa. Allah bilang nggak boleh kita itu berlebih-lebihan. Begitu pula halnya dalam berzikir ya. Berlebih-lebihan ya nggak bagus juga. Seharusnya seperti itu diarahkan. Nggak boleh terlalu hanyut pada rasa. Saya nggak menyalahkan metodenya. Metodenya banyak cara ya. Cuman terkadang dalam menjalaninya banyak orang yang nggak terkontrol. Nah, disitulah timbul gerakan-gerakan yang kita bilang ya terlalu berlebihan. Kalau anak zaman sekarang bilang lebay kali gerakannya. Nah, zikir nafas itu zikir sir. Kita nggak ucap dengan lisan. Walaupun nggak ucap dengan lisan, dayanya aja besar. Apalagi kita zaharkan ya. Allah itu kalau dizaharkan bisa meledak dada ini rasanya. Sedangkan kita hanya dalam hati aja udah rasanya kita udah ketarik. Nah di situ nggak boleh kita itu bergerak sedikit pun. Jadi kalau ditanya apakah itu masih di jasad bang atau udah masuk ke jiwa bang? Iya masih di jasad, belum ke jiwa. Karena kita hanyut pada rasa, hanyut pada daya. Ya. Biasanya orang-orang yang berzikir yang gerakannya nggak terkontrol itu dalam dirinya nggak murni. Ya. Nggak murni. Bisa jadi ada jin di badannya. Kok bisa ya bang? Kita berzikir kok jadi seperti itu? Ya. Itulah tipu daya setan. Kita bilang kita zikir padahal jin yang mendominasi. Jadi hati-hati kawan-kawan. Bang saya lagi zikir napas, tangan saya bergerak bang. Bergerak seperti apa? Seperti hendak sembahyang bang, hendak sholat. Ya. Mengangkat kedua tangan seperti orang bertakbir ya. Habis itu tangan saya sedekap bang di pinggang seperti orang sholat ya. Jin itu. Jangan sampai tertipu. Makanya saya bilang kalau kita berzikir itu ya ikuti panduannya, ikuti tata caranya, ikuti teknik yang ada ya. Nggak boleh kita explore di luar jalur gitu ya. Enaklah bang dayanya nari bang seperti tarian sufi. Kita ada zikir yang jiwa raga istilahnya. Kalau kita namanya itu gerak rasa ya. Berzikir kepada Allah mengikuti gerak dan daya yang dikehendaki Allah. Itu namanya gerak rasa. Nah kalau memang kita hendak merasakan daya itu, niatnya gerak rasa, ya bisa. Boleh. Tapi kalau DN nggak boleh. DN harus diam seperti patung. Makanya banyak teman-teman yang berzikir kok goyang-goyang, getar-getar, badannya maju mundur ya kan, geleng-geleng, apalagi macam-macam. Ya itu tandanya dia sudah keluar dari jalur. Keluar dari jalur seperti apa bang? Dia nggak sambung kesadarannya kepada Allah. Sehingga seluruh anggota tubuhnya terlalu besar dayanya, ya dia asik di situ. Ya,
Mungkin bagi orang yang nggak paham ketika nonton video-video tadi mungkin bisa dikatakan wah ini aliran sesat ini. Ya kalau saya nggak sesat ya. Kalau menurut saya nggak sesat, hanya orang aja nggak paham. Ketika kita berzikir betul-betul connect kepada Allah, daya itu mengalir di seluruh aliran darah. Itu ibaratnya apa ya? Meledak semua dalam diri kita. Disitulah timbul gerakan-gerakan. Ya kan? Awalnya Allah itu. Ya, awalnya itu normal, awalnya itu benar daya yang murni. Nah, ketika kita fokus kita kepada daya itu, di situ setan bisikin. Kesini lagi arahnya, kesana lagi arahnya. Akhirnya nggak terkontrol. Ya, awalnya Allah, selanjutnya setan. Jadi jangan sampai kita hanyut. Ya, nggak boleh hanyut. Kalau kita mengamalkan zikir nafas sesuai aturan, ya menurut saya nggak ada itu muncul gerakan-gerakan. Memang bang, saya ikutin bang, seperti panduan bang Andi. Tapi bergerak juga bang, ya berarti kamu hanyut, terlena ya. Jadi bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku, kalau lagi zikir nafas, muncul itu daya. Bang, tangan saya kok naik ya bang, kepala saya bang bergerak-gerak ya bang, berayun-ayun ya bang, tangan saya bang kayak mengeluarkan jurus bang, kayak orang menari bang ya. Kalau muncul seperti itu, berhenti dulu, ulang lagi dari awal ya, ulangi lagi dari awal. Habis itu duduk lagi, DN lagi, masih bergerak, berhenti lagi, ulangi lagi dari awal. Begitu terus sampai dayanya hilang. Teman-teman kalau hanya mengikuti daya, ya nggak akan masuk ke jiwa, nggak akan paham. Namanya belajar mati, ya jasad harus mati. Seperti orang tidur. Ada nggak orang tidur bergerak? Enggak, ya kan? Jasadnya seperti itulah, seperti orang tidur. Jadi kita connect kita kepada Allahnya, fokus kita kepada Allahnya, bukan lagi di jasad. Kalau kita di jasad, ya di situ timbul gerakan-gerakan yang nggak terkontrol ya, muncul dayanya. Belum pernah kita rasakan daya yang begitu besar, takjub kita, asik kita, akhirnya menari-nari gitu kan ya. Salah, nggak boleh ya kan, karena kita ini ingin masuk ke jiwa loh, ingin mematikan jasad. Jadi kalau masih bergerak ya nggak bisa. Disitulah tipu daya setan, bergerak sana, bergerak sini, akhirnya nggak paham-paham kita jiwa itu yang mana ya. Berbeda seperti tarian sufi ya, itu memang zikirnya zohir dan batin. Batinnya berzikir, zohirnya juga berzikir. Disitulah ya, kayak seperti tarian Rumi itu. Kalau orang nggak paham dibilang sesat itu, padahal dayanya itu mengikuti kehendak Allah, makanya jadi indah ya kan. Ada nggak brutal kita lihat tarian Rumi? Enggak kan. Nah, beda sama yang tadi itu, brutal kali. Itu mungkin metodenya benar, cuman tidak diarahkan ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang berzikir terlalu asik, terlalu anyut, coba kita tanya dengan diri kita. Di saat kita goyang-goyang itu, geleng-geleng, kita mengikuti daya itu, ada nggak ke Allahnya? Jarang orang sadar kepada Allah. Dia hanya sadar kepada daya ya. Sadar kepada daya, sadar kepada rasa, sadar kepada gerakan ya, sehingga ke Allahnya terputus ya. Justru kita harus masuk ke jiwa, sadar kepada Allah. Siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya ya. Nah, coba kita ketika geleng-geleng gitu, sadar nggak pada diri? Gimana mau sadar kepada Allah? Dirinya aja nggak ingat dia, ya kan? Beda kalau kita masuk ke jiwa. Memang aku nggak ingat diriku bang, yang zohir, tapi jiwaku hidup, ya. Jiwaku aktif, jiwaku sadar, nggak tidur. Dan di situ ada sambung kepada Allah. Nah, bawa dalam kehidupan, ya. Nanti jasad kita bisa
beraktivitas seperti biasa, tapi jiwa ini terpisah. Jiwa ini connect terus ke Allah. Jasad kita bekerja, jasad kita berkendaraan, jasad kita ngobrol sama teman, jasad kita lagi melakukan apapun, tapi jiwa ini terpisah. Seperti ada ruang khusus di kolbu kita. Aku berhadapan sama Allah, ngobrol sama Allah, ya. Jadi jasad nanti terkontrol, ngikut yang di dalam dia, di dalam yang pegang kendali, ya. Itu bagi orang yang sudah mengenal diri. Nah, jadi jangan sampai kita takjub dengan rasa, takjub dengan daya, tapi di kehidupan gak ada faedah. Contoh kayak orang yang berzikir geleng-geleng sampai gak karuan itu gerakannya itu. Apakah dalam hidup dia bisa bawa itu Allahnya? Belum tentu. Di saat itu aja dia kusuk ya. Kusuknya pun bukan kepada Allah. Artinya fokusnya hanya pada rasa. Sama seperti orang dangdutan, ya kan? Mana pikir lagi kiri kanan kalau musik itu sudah enak. Kayak teman-teman mungkin pernah nonton konser, asik musiknya kan? Kalau kita nonton konser itu kan. Nah itu namanya sadar kepada musik. Ada nggak sambung pada Allah? Mana ada. Sama halnya seperti yang tadi itu kita bilang brutal itu anunya, gerakannya. Itu nggak terkontrol lagi sudah berlebihan ya. Nggak boleh kita berzikir itu berlebihan. Bagaimana mau sadar kepada Allah? Pada diri aja nggak sadar itu. Hanya terlalu asik aja dengan daya, ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang lain, kalau muncul gerakan-gerakan ulang dari awal, ya. Ambil wudhu lagi, bang, masih juga bergerak-gerak bang. Ambil wudhu lagi, ulang dari awal. Ada dua itu orang yang gerakannya sering muncul itu ya. Yang pertama hanyut kepada daya, hanyut kepada rasa. Atau bisa juga ini orang berzikir kok jadi kesurupan, ya kan? Katanya berzikir kepada Allah, tapi kok jadi kesurupan, ya berarti di dirinya nggak beres, ya. Dirinya nggak beres itu. Nah, benturan dia, keluar dia. Selama ini kita bilang diriku aman bang, nggak ada setan bang, nggak ada hantu blau bang. Dia bawa zikir nafas, surupan dia, ya. Berarti dirimu yang nggak beres. Nggak ada orang kesurupan kalau memang yang dia rasakan itu Allah. Koneksinya, kesadarannya, fokusnya hanya kepada Allah, ya. Makanya ikuti step by stepnya. Awalnya kita rileks seperti tidak tidur, ya kan? Yang kedua, amati nafas. Kenapa bang? Zikirnya kok pakai nafas, harus mengamati nafas. Apa rahasianya? Agar fokus, agar tidak mikir kemana-mana. Jaga itu nafasnya. Makanya teman-teman yang DN pikirannya kemana-mana, karena dia nggak jaga nafas. Itu talian itu. Talian ruh. Jaga nafasnya. Nafas masuk ikuti, nafas keluar ikuti, ya kan? Nah, setelah sudah jaga nafas, sambung kesadaran kepada Allah. Kalau muncul daya ini, daya itu, usahakan jangan bergerak, ya. Hanya 3 daya yang wajib kita ikuti dalam zikir nafas. Apa aja tuh bang? Yang pertama, engkau disujudkan, ditundukkan kepalamu ke bawah sampai menyentuh lantai, seperti orang sujud, ya. Ikuti sampai lantai, ikuti, ya. Apalagi engkau didongakkan ke atas, bang, kepala saya ngangak ke atas bang, mendongak ke atas bang, seolah-olah melihat langit bang. Ikuti, ya kan? Ada lagi yang lebih keras lagi, bang, badan saya seolah-olah ketarik sampai terjungkal saya ke belakang. Ikuti. Kalau sudah terjungkal ya jangan bangkit lagi, ya kan? Teruskan aja zikirmu sampai dayanya hilang. Jadi hanya itu. Apalagi, bang, tangan saya naik ke atas seperti menyerahkan sesuatu, seperti mempersembahkan sesuatu ke atas.
ikuti, nanti turun sendiri tangan itu. Nah tapi kalau ada daya yang seperti menari, seperti bersilat, seperti keluar jurus, seperti mengusap anggota badan, jangan diikuti ya, tipu daya setan. Makanya di situ teman-teman jangan anggap sepele. Banyak orang anggap sepele, ada paham aku zikir nafas, gitu-gitu aja zikir nafas itu. Ya kan, kalau nggak paham begini jadinya. Jadi ikuti tata cara yang ada, relax dulu seperti orang hendak tidur. Niat kita apa? Aku hendak tidur biar jiwaku mikraj kepada Allah, jasadku tinggal, jiwaku yang meluncur, jiwaku yang berjalan. Ya, makanya di situ awalnya ngantuk ya kan, baru mulai aja bang berapa menit udah ngantuk sekali bang, ya itu tandanya kamu mau pindah kesadaran. Cuman di pintu perpindahan itu banyak yang ngeblank. Kalau kita nggak paham pintunya, banyak orang ya awalnya ngantuk, udah ketiduran dia langsung, nggak sadar. Jadi jasadnya mati, jiwanya juga mati. Tidur dia bablas sudah, ya kan. Nah tapi bagi orang yang menjaga napas tadi, ya paling yang tidur jasadnya, jiwanya tidak tidur, jiwanya sadar. Ya, makanya di situ pintu masuknya di ngantuk itu. Ngantuk, udah langsung kita rasanya aku bukan diriku ya. Nggak ada lagi tanganku, nggak ada lagi kakiku, nggak ada lagi zohirku, tapi aku sadar. Nah itu tandanya udah di jiwa, ya kan. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di sekeliling kita, nggak tahu lagi kita digigit nyamuk, nggak ngerti lagi tuh. Orang ngobrol di luar kamar kita nggak dengar lagi. Mungkin istri kita nonton film ya kan, nonton TV, kedengaran itu TV di kamar kita lagi zikir. Kalau orang yang sudah masuk ke jiwa nggak dengar lagi suara TV. Ya, kenapa nggak dengar? Karena sudah pindah kesadaran, trans dia, dari kesadaran jasad masuk kepada kesadaran jiwa. Nah di situ jasadnya seperti apa ya? Macam orang tidur, macam orang pingsan, nggak ada gerak-gerak lagi ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, kalau belajar zikir nafas, ikuti rambu-rambunya, jaga nafas. Kalau muncul bang gerakan begini begitu, ya jangan kamu ikuti, kamu hanya dapat asiknya aja nanti. Memang benar bang, asik kali bang dayanya bang, kamu hanya dapat asiknya, tapi ke Allahnya kamu terputus. Ya, jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Hati-hati ya, berzikir kepada Allah tapi didominasi oleh setan, akhirnya begitu, brutal kali gerakan kita itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.